Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Septian. Saya dari Universitas Islam 45 Bekasi. Di sini saya ingin mengerjakan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah motorik. Tugas saya itu adalah observasi tentang motorik orang dewasa sampai tua. Gitu. Dan sekarang saya telah bersama orangnya untuk saya observasi. Sebelumnya dengan namanya siapa bang? Arif. Oh, namanya Arif. Ya. Umurnya kira-kira berapa? Umurnya 24 tahun. Umurnya 24 tahun. Sekarang kalau boleh tahu kerja atau kuliah ya bang? Kuliah. Oh, kuliah. Ya udah. Saya di sini mau menanyakan tentang perubahan motorik abang nih. Pertanyaannya cuma 3 aja sih, nggak banyak-banyak. Yang pertama itu kira-kira nih, perubahan motorik abang dari umur 18 sampai sekarang ini 24 ya? Itu ada nggak kira-kira perubahannya? Untuk perubahannya dari umur 18 sampai 24 tahun itu ada salah satunya pola pikir. Yang tadinya pola pikir saya belum tertata rapi, di umur 24 tahun ini sudah tertata rapi. Jadi sudah jelas. Di umur 18 tahun tujuan saya masih buram lah, masih belum jelas. Ketika dia di umur 24 tahun, tujuan saya jadi tertata rapi, kita harus kemana ya, seperti menggapai cita-cita saya. Oh gitu. Saya sudah membedakan mana yang baik, mana yang buruk juga. Untuk kehidupan mas ya? Iya. Yang tadinya juga saya di usia 18 tahun itu susah sekali bergaul. Ya, ketika di umur 24 justru saya malah gampang bergaul sama orang. Bukan berarti saya gampang bergaul lalu dibohongi, tidak. Saya juga tetap membedakan orang ini baik atau buruknya gitu. Berarti terdapat perubahan pola pikir ya terhadap abangnya ya? Oh gitu. Berarti untuk perubahan dari kira-kira nih, dari mulai mata atau kaki atau tangan, kira-kira ada yang mulai kendala nggak terhadap perubahan abang dari umur 18 sampai 24 tahun? Kira-kira matanya minus kah atau burem? Untuk masalah itu saya rasa itu tidak ada. Oh tidak ada. Itu tidak ada, aman-aman saja. Kalau untuk apa tuh namanya, kayak kekurangan dari lahir gitu, ada nggak kayak faktor-faktor dari gitu? Itu tidak ada. Oh tidak ada. Iya, tidak ada. Berarti untuk motorik abang dari umur 18 sampai 24 tahun masih normal. Masih normal aja. Dan kira-kira nih bang, itu pertanyaan yang terakhir aja nih. Kira-kira ada nggak bang buat kayak alat bantu untuk abang sendiri? Contoh misalkan matanya abang minus nih, butuh kayak ketergantungan dengan kacamata, atau abangnya mengidap penyakit mah, atau namanya itu susah gerak gitu ya, jadi sehingga membutuhkan alat bantu. Alhamdulillah untuk saat ini saya masih sehat-sehat aja, karena saya juga dibarengi olahraga yang seimbang. Oh gitu. Kalau boleh tahu abang olahraganya apa? Olahraganya bisa lari, bisa badminton juga. Oh gitu. Iya, tergantung teman-teman yang ngajak juga. Oke bang, paling itu aja untuk observasinya dari saya. Nih mohon maaf nih mengganggu ke rumah abang gitu. Iya, nggak apa-apa, Iya. santai aja. Siap. Terima kasih ya bang ya, Ya, siap. untuk observasinya. Ya kurang lebihnya dari saya mohon maaf apabila ada salahnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Septian. Saya dari Universitas Islam 45 Bekasi. Di sini saya ingin mengerjakan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah perkembangan motorik. Tugasnya itu adalah observasi tentang motorik, perkembangan motorik pada seseorang. Dan di sini saya sudah dengan orangnya untuk menanyakan tugas tersebut, tugas observasi tersebut. Sebelumnya namanya siapa ya mas? Muhammad Zidan. Oh, namanya Muhammad Zidan. Umurnya berapa? 24 tahun. Baik, mau nanya sedikit nih mas, kegiatan sehari-harinya mungkin kerja, kuliah atau? Kuliah sih. Oh kuliah, semester? Semester 4. Oh semester 4. Umurnya 24 tahun ya mas ya? Baik. Ini mas, saya mau menanyakan tentang motorik masnya nih. Gak banyak sih, cuman 2 pertanyaan aja. Yang pertama tuh, dari umur 18 tahun nih ke 24 tahun ini, masnya perkembangan motorik normalnya kira-kira ada yang nggak normal nggak mas? Kalau dari
bagian mana dulu nih, tubuh atau Dari bagian pola pikir masnya, terus pendengaran, hidung, penciuman, mulut dan mata, dan sampai pergerakan tangan dan kaki, kira-kira kalau ada yang dari normal? segi mulut, telinga, semua di bagian tubuh alhamdulillah normal. Kalau dari segi pemikiran pastinya berubah drastis dari 18 ke 24, pasti di saat umur 18 ke 24 tuh pasti perubahannya banyak. Oh gitu, baik-baik. Berarti semuanya normal ya sekarang. Baik mas, untuk yang pertanyaan kedua nih, ke pencapaian masnya dalam motorik, masnya kira-kira apa ya, dari 20, dari umur 18 sampai 24? Capaiannya Mungkin lebih apa tuh namanya, jarang sakit, atau lebih apa namanya, senang beraktivitas, jadi lebih sehat atau lebih kuat gitu. ya intinya olahraga sih mas. Oh, olahraga ya. Berarti yang mas rasain di umur 24 ini, dari umur 18 sampai 24 gimana? Lebih kuat, sehat apa? Ya dari jarang segi sakit? postur badan, Hah? fisik dan banyak lah mas. Oh, Pasti berarti- banyak perubahan. Berarti untuk daya tahan tubuh kuat ya mas? Alhamdulillah. Lebih kuat lah ya. Ya. Baik, baik. Untuk yang lanjutan lagi nih mas, untuk pertanyaan kedua, aktivitas motorik masnya untuk kegiatan sehari-hari kira-kira apa ya mas? Untuk saat ini yang saya lakukan sehari-hari mungkin lari, badminton, mungkin itu saja sih. Oh, gitu. Saya lakukan. Lari dan badminton ya. Berarti masnya tidak ada gejala-gejala penyakit apapun di motoriknya mas ya? Oh alhamdulillah aman. Sama. Oke, itu aja sih mas yang saya pengen tanya tentang motorik masnya gitu. Dari usia 18 tahun sampai masih umur 24 tahun ya? Ya. Iya. Ya udah. Baik, makasih ya mas ya. Siap. Setelah mau diobservasi oleh saya, Siap. kurang lebihnya mohon maaf ya mas. Ya. Ya udah, saya akhiri untuk observasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Septian. Saya dari Universitas Islam 45 Bekasi. Di sini saya ingin mengerjakan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah perkembangan motorik. Tugasnya itu adalah membuat observasi tentang perkembangan motorik pada seseorang. Dan di sini saya sudah dengan seseorangnya yang bisa saya observasi. Dan sebelumnya namanya siapa mas? Nama saya Fendi Darmansyah. Fendi Darmansyah ya? Oke. Untuk umurnya berapa ya mas? 24. 24 tahun. Mohon maaf nih mas, kira-kira kegiatannya apa ya mas ya? Ini kan saya sehari-hari. Iya. Ya paling ngelatih badminton aja sih. Oh, nanti Gitu. badminton aja. Iya. Baik, baik. Jadi gini mas, saya mau menanyakan tentang motorik masnya nih. Itu meliputi cuma 2 pertanyaan aja sih, nggak banyak. Oke. Pertanyaan pertamanya itu tentang perkembangan motorik normal masnya nih, dari mulai pola pikir, terus mata, pendengaran, penciuman, dan bahkan sampai kayak tangan dan kaki. Kira-kira dari umur 18 tahun nih sampai mas kan 24 ya, sampai 24 tahun kira-kira udah mulai nggak normal nggak nih mas motorik masnya? Kalau untuk soal itu sih ada ya, beberapa tangan saya itu pernah cedera waktu pertama ya. Oh gitu. Jadi ini termasuk yang normal kali ya? Iya. Gitu, pernah cedera juga. Terus terus saya juga pernah ke apa sih namanya, ke gelincir. Oh, Ini juga ankle. Oh, Karena gitu. main futsal juga sih. Oh, Saya juga main futsal juga. oh gitu. Kayak gitu aja. Dari mulai mata gitu, Alhamdulillah baik. pendengaran baik. Baik, baik. Tapi untuk sekarang dari mulai tangannya tuh udah masih sakit. Sudah mendingan sih sekarang. Oh, Cuman mendingan. kadang ada beberapa yang sudah kambuh kalau kita lagi main keras, Oh. kayak turnamen itu kan sparring, pasti kambuh lagi mas gitu. Untuk kaki udah sembuh. Alhamdulillah aman udah. Oh, Aman. Ankle masih kadang kamu ya? Enggak udah alhamdulillah. Oh, udah, aman udah. juga. Baik, baik. Berarti untuk perkembangan motor normalnya ada yang belum normal ya? Iya, itulah yang tadi saya bilang. Baik. Oh. Baik mas, itu untuk pertanyaan pertama. Yang pertanyaan kedua nih mas, pencapaian motorik masnya nih dari umur 18 tahun sampai 24 tahun nih, kira-kira apa yang mas ya? Apa yang mas rasain gitu perbedaannya dari umur 18 sampai 24? Entah itu masnya daya tahan tubuhnya lebih kuat, atau pola pikirnya lebih kayak mateng, atau penglihatan masnya lebih berkurang gitu, kayak mulai rada rabun sekarang, atau pergerakan kaki udah mulai berat karena dari umur 18 sampai 24 tahun kan terus berjalan.
apa yang mas rasain? Oh, untuk itu emang saya pernah ngerasain juga sih. Di dalam COVID juga saya pernah ngerasain. Kalau untuk kaki ya udah sekarang udah beda kayak dulu. Dulu waktu lagi masih mudanya kan sering latihan, jadi enteng lah. Beda sama sekarang. Gitu. Sekarang udah berat, ya kayak dulu gitu. Gitu. Saya rasain. Ya. Baik. Berarti perubahannya sekarang udah mulai berat ya? Iya. Mungkin dari postur tubuh juga udah mulai naik ya? Udah mulai gemuk. Oke, mas. Berarti pencapaiannya itu ya mas ya? Dari umur 18 sampai 24 Iya. tahun. Tapi untuk semuanya normal kan? Alhamdulillah untuk sekarang ini normal. Ini masih pertanyaan kedua mas selanjutnya. Aktivitas motorik masnya apa ya? Untuk kegiatan sehari-hari gitu. Kayak mungkin masnya aktivitasnya mungkin lari atau main badminton gitu, atau kayak ibaratkan yang latih pola pikir motorik masnya gitu. Kira apa ya? Ya untuk saat ini juga saya juga suka lari sih. Lari. Walaupun jarang, seminggu 2 kali atau sekali. Oh, gitu. Yang penting kita ngelakuin aktivitas fisik lain. Oh, gitu. Seperti futsal juga saya ngelakuin lari. Badminton kadang lebih sering. Oh berarti aktivitas motorik masnya itu ya? Badminton, Itu aja. badminton, lari, sama futsal. Futsal. Oke, baik. Ya mungkin itu aja mas yang saya tanyain ke masnya putar motorik masnya, dan terima kasih nih udah mau diobservasi oleh saya. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf ya mas ya telah mengganggu waktu di rumahnya. Ya udah, selebihnya saya tutup ya mas ya. Terima kasih banyak. Ya udah, dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Septian. Saya dari Universitas Islam 45 Bekasi. Di sini saya ingin mengerjakan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah perkembangan motorik. Tugasnya itu adalah observasi terhadap seseorang tentang motoriknya. Dan di sini saya udah dengan seseorang untuk saya observasi. Sebelumnya namanya siapa mas? Sebelumnya saya belum perkenalkan diri. Saya bernama Musa Abdul Jabar, bisa dipanggil Musa. Umur saya 18 tahun. Umurnya 18 tahun. Biasa panggilannya Musa ya? Oh ini jadi Mas Musa, umurnya 18 tahun. Ngomong-ngomong kegiatannya apa ya mas? Kerja kan kuliah? Kuliah, kuliah baru. Oh masih semester awal berarti. Baik. Jadi gini mas, saya mau tentang menanyakan motorik masnya nih ya, dari apa tuh namanya umur 18 tahun nih, ya kan masnya udah nginjak umur 18 tahun. Kira-kira apa yang mas rasain ya tentang perkembangan motorik normalnya masih gitu? Tentunya kayak misalkan motoriknya pas umur 18 tahun ini normal-normal aja, apa ada perkembangan atau pengurangan gitu terhadap panca inderanya, pola pikirnya? Ya, izin menjawab. Ya. Pas umur 18 tahun motoriknya itu berubah. Oh berubah. Berubah sikap, pola pikir, sama tujuan hidupnya. Oh gitu. Iya. Jadi lebih tertata apa gimana tuh? Jadi lebih disiplin gitu. Oh lebih disiplin. Oh, jadi punya planning buat masa depan ya? Iya, punya planning. Oh, oke. Tujuan hidupnya. Baik. Tapi untuk dari panca indera kayak mulai penciuman, mata, kuping, dan gerakan yang lain, kaki, tangan normal-normal aja. Normal kalau fisiknya itu normal. Berarti untuk pola pikir ya? Kalau pikirnya meningkat. Baik. Itu untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan nggak banyak sih, cuma 2 aja. Dan untuk pertanyaan kedua ini, pencapaian motorik masnya nih di umur 18 tahun nih apa ya? Kayak mungkin lebih ke arah tumbuh kembangnya lebih kuat daripada yang sebelumnya, karena menginjak udah umur 18 kan, namanya umur 18 kan kita udah masih masa-masa muda ya kan? Masa-masa pubertas ya. Iya gitu. Kayak fisiknya makin kuat apa gimana ya? Badan juga tinggi, naik. Oh, gitu. Sebelum umur 18 160, sekarang 165 lebih. Oh gitu. Lumayan naik. Tapi selain itu pola pikir juga Iya. meningkat ya? Kayak lebih apa tuh namanya, bisa membedakan gitu ya? Membedakan Mana yang baik, mana yang mana buruk. Oh. Tapi untuk kayak mata perkembangannya apa ada nggak mas? Mata sama sekali dari dulu nggak ada minus. Oh berarti normal-normal aja ya? Ya, normal. Pendengaran juga sama? Dengaran sama normal. Kalau boleh tahu ada cedera nggak di kaki pernah gitu? Cedera dulu pernah di tangan bagian tangan, tapi sekarang Luka apa? Patah apa? ternyata kayak seleo gitu. Oh selera aja. Iya, udah bener lagi. Baik. Dan ini mas masih pertanyaan kedua. Aktivitas masnya untuk
namanya meningkatkan motorik masnya nih, dari mulai gerakan, terus pola pikir, terus panca inderanya itu kira-kira apa ya? Kayak mulai aktivitas fisiknya gitu, entah itu olahraga badminton Dimulai, atau lari. ya dimulai dengan hal-hal yang baik. Hal yang baik. Bantu orang tua diperingati. Oh gitu. Terus olahraga di rumah, lari tiap pagi. Oh, lari. Ya, Dan untuk badminton, futsal, badminton sih setiap biasanya malam Sabtu, malam Minggu juga. Oh, Kalau gitu. futsal jarang-jarang, kadang sebulan kali. Oh gitu. Ya, jarang. Baik, baik. Ya mungkin itu aja sih mas pertanyaannya untuk Iya. saya observasi ya. Dan sebelumnya terima kasih banyak nih udah mau diobservasi oleh saya, teman banding saya untuk menyelesaikan tugas ini. Nah sebelumnya mengganggu, maaf ya mas ya. Nggak apa-apa. Dan terima kasih banyak nih telah mau diobservasi oleh saya. Sama-sama. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Septian. Saya dari Universitas Islam 45 Bekasi. Di sini saya ingin mengerjakan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah perkembangan motorik. Tugasnya itu adalah observasi tentang materi perkembangan motorik terhadap seseorang. Nah, di sini saya sudah bersama seseorang untuk saya observasi. Dan sebelumnya namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Lutfi Aulia Sidiki, dipanggilnya Lutfi, umur 18 tahun. Untuk kegiatan sehari-harinya sekarang apa? Kerja, Kuliah. kuliah. Iya. Berarti masih semester awal ya? Iya, masih semester awal. Baik. Namanya tadi siapa? Lutfi. Oh, Lutfi umur 18 tahun ya? Iya. Oke mas. Baik, di sini saya ingin mengobservasi mas tentang perkembangan motorik masnya nih. Iya. Kayak ibaratkan pertanyaan itu sebenarnya sih cuma dua gitu. Mau menanyakan pertanyaan pertama itu tentang perkembangan motorik normal masnya nih, dari sebelum umur 18 tahun sampai sekarang udah 18 tahun itu kira-kira normal-normal aja apa ada yang kurang mas? Normal-normal aja sih. Cuman ya pas nginjak 18 tahun ini ya pasti ada perkembangan juga lah. Oh gitu. Iya. Mungkin itu bisa ditanyakan yang ke apa namanya pertanyaan kedua ya. Iya. Berarti untuk perkembangan motorik normal normal aja mas. Normal-normal aja. Iya. Nah lanjut ke pertanyaan dua nih mas. Iya. Pencapaian perkembangan motorik mas nih dari yang pas sekarang injek umur 18 tahun kira-kira apa sih mas? Apa ya? Mungkin dari pola pikir kah ada lebih matang pola pikirnya, mungkin yang sebelum 18 tahun masih pikirnya main doang, sekarang lebih ke arah fokus kuliah untuk menata masa depan gitu. Iya sih, sekarang ya fokus kuliah aja sekarang lah. Berarti untuk kayak pola pikir mas ya kira-kira ada perubahan nggak dari masa Pasti. sebelum 18 tahun? Pasti ada perubahan lah. Dari sebelum 18 tahun sampai nginjak 18 tahun. Iya. Perubahannya kira-kira apa mas? Boleh sedikit cerita? Kayak sebelumnya kan sebelum 18 tahun kan kayak kita kayak apa ya, masih bermain-main lah. Oh ya. Sekarang kan kayak udah nginjak 18 tahun kayak pengen mikir masa depan, kayak mau gimana lagi gitu. Oh gitu. Berarti udah mulai menata ya? Iya. Baik baik. Dan untuk kayak perkembangan tubuhnya nih kayak apa tuh namanya dari umur sebelum 18 pas sudah 18 ada perubahan nggak dari mulai tubuh? Ada. Apa sih? Dulu sebelum 18 tahun tuh berat badan cuma 44. Oh, Terus sekarang udah 50-an lah. oh, Terus tinggi juga naik. Dulu tuh cuma 160, sekarang udah 170. oh gitu. Iya. 170 pas. Lebih. Oh lebih. 172-an. 172. Iya. Itu untuk pencapaian masnya ya. Berarti selain itu nggak ada lagi. Mungkin nggak ada lagi dah. Berarti untuk kayak panca indera yang normal-normal aja. Normal-normal aja. Ini masih pertanyaan yang kedua nih. Aktivitas untuk motorik masnya nih kira-kira apa ya mas ya? Untuk sehari-harinya gitu mungkin karena apa namanya olahraga apa ngapain aktivitas sehari-harinya? Kalau di rumah ya bantu orang tua. Tapi kalau pas kayak ada waktu luang sedikit kayak kerjain tugas kuliah. Ya. Kalau olahraga ya badminton aja. Oh badminton aja. Iya. Oh berarti untuk aktivitas perkembangan untuk motoriknya
olahraga, bakti Iya. orang tua, cuma Iya. sama ya paling ngerjain tugas gitu. Iya. Oke oke. Saya mungkin pertanyaan ini yang mengikuti itu aja sih mas. Iya. Lebihnya. Ya udah mas, terima kasih banyak nih telah Iya, diobservasi sama-sama. oleh saya. Iya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf nih mas, mengganggu waktunya ya. Iya, sama-sama. Ya udah mas, sekali lagi terima kasih banyak. Dari saya cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.